Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Gue baru aja dengerin satu YouTube dan gue menarik karena yang ngobrol Charlie Munger. Ini akan jadi bahasan selanjutnya setelah ini. Sebagai teaser, Munger melakukan leverage, Buffett melakukan leverage, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Gue akan bahas ini, gue akan gali lebih dalam lagi karena sebenarnya mereka lakukan lebih ke arah arbitrage, dan kalau misalnya di arbitrase, leverage itu dimungkinkan untuk digunakan. Anyway, yang mau gue bahas adalah tentang buy business not equity. Jadi sebenarnya filosofi ini cukup lama banget untuk gue pahamin. Setelah gue paham, gue baru bisa ngobrol di sini. Kenapa? Karena setelah gue melakukan investment di luar dari pasar modal, gue akhirnya memahami kenapa invest di dalam suatu bisnis yang tanpa adanya pergerakan harga saham itu jauh lebih menyenangkan dibanding dengan masuk ke pasar saham. Jadi gue punya dua bisnis yang sampai saat ini jalan. Bukan gue yang jalanin, even orang yang gue investasin aja nggak tahu bahwa gue invest di perusahaannya. Jadi gue punya warung Indomie, Warmindo, dan satu perusahaan pin printer. Dan di dua perusahaan itu gue invest cukup lumayan dan sudah jalan 3 tahun. Menariknya adalah setelah gue dapat dari keuntungannya, dari kalkulasi awal dan keuntungan yang sekarang, gue ngerasa bahwa ini adalah satu teknik valuasi yang gue lakukan sama di pasar modal. Pertama, gue melakukan valuasi berapa PE ratio-nya. Jadi waktu itu rencananya karena gue masuk investment sebelum COVID, gue ngerasa bisnis ini akan bisa berjalan di rata-rata mungkin kayak PE 5 atau PE 4, dan itu merupakan hal yang menarik untuk gue. Tapi waktu pas bisnis ini ditawarkan dengan potensi yang ada, gue mendapatkannya di PE 0, sekian. Jadi di bawah 1 tahun gue bisa balik modal. And then COVID happen. Dan begitu COVID happen, yang terjadi adalah pengembalian modal gue berdasarkan dari uang yang diinvestasikan dan masuknya dividen ke dalam rekening gue itu ternyata membutuhkan waktu 3,5 tahun. Menarik, karena kalau dividen yang gue dapatkan 3,5 tahun, artinya bisnis tersebut dan masih sustain sampai saat ini, itu bergerak dengan PE yang jauh lebih rendah dibanding apa yang gue dapatkan. Apa yang gue pelajarin dari yang gue investasikan ini adalah dua hal. Satu, adanya namanya owner earning, di mana owner earning itu adalah hal yang didapatkan oleh investor. Dan Warren Buffett sendiri mengatakan bahwa jauh lebih uh, investor akan jauh lebih baik untuk memperhatikan owner earningnya, yaitu earning yang akan didapatkan oleh investor ke dalam dirinya, dibandingkan memperlihatkan sisi lain dari bisnis itu sendiri. Kayak misalkan operasional dari perusahaannya, dan berapa banyak modal yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Nah, in the end, sorry banget ini akan menjadi sedikit lebih rumit. In the end, intinya adalah perhatikan berapa banyak uang yang masuk. Kalau misalkan dalam Berkshire Hathaway, perusahaan Warren Buffett, itu dikatakan owner earning adalah dividen yang didapatkan oleh Berkshire ketika berinvestasi pada perusahaan lainnya, dan itu yang harus diperhatikan. Naik turunnya harga perusahaan walaupun harus masuk ke dalam metode akuntansinya, yang nggak perlu diperhatikan karena dia akan berada di perusahaan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Yang perlu diperhatikan adalah berapa duit yang masuk ke dalam investornya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan naik turun, kayak misalkan perubahan kurs, angka dari revaluasi aset, dan segala macam yang tidak berimpact secara langsung kepada investor, nggak perlu diperhatiin. Itu masuk di operasional perusahaan, ada aset yang bertambah, ekuitas yang bertambah, tapi selama dia tidak akan mendapatkan uang kepada investor, ya nggak perlu diperhatikan. Cari misalkan dalam bentuk cash piutang jangka pendek ataupun hutang-hutang yang harus dibayarkan walaupun itu tidak berbunga. Gue belajar keras dari sini karena ternyata di beberapa perusahaan ada beberapa hutang yang harus dibayarkan karena berhutang kepada pemerintah. Seperti contohnya hutang pajak. Ya, itu perlu diperhatikan, dan cash flow posisinya kalau bisa net-net terhadap hutang-hutang tersebut. Kalau gue sendiri tidak terlalu memperhatikan hutang jangka panjang ketika perusahaannya berjalan dengan baik, karena in the end dia akan perpanjang hutangnya atau mungkin hutang itu bisa dibayarkan dengan cash flow yang dia miliki. Jauh lebih baik memperhatikan dari penurunan hutang jangka panjangnya. Kalau terjadi penurunan, artinya perusahaan itu perform terhadap industrinya ataupun terhadap
apa yang dikerjakannya. Kedua adalah trust the management. Kalau lu trust terhadap manajemen, lu nggak butuh lagi yang namanya laporan keuangan. Lu tahu akan berapa, yang lu tahu adalah uang yang lu dapatkan dari hasil investasi lu. Menariknya, walaupun dari kontrak gue yang pertama kali untuk masuk ke dalam suatu bisnis usaha tersebut, itu mengatakan bahwa gue bisa melihat laporan keuangannya, gue belum pernah sekalipun melihat laporan keuangannya sepanjang 3,5 tahun hingga saat ini. Kenapa? Karena gue percaya dengan apa yang mereka lakukan, apa yang dijalanin. Dan gue inline dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ketika gue inline dengan apa yang mereka kerjakan, hasilnya adalah gue hanya menunggu dari hasil investment gue aja. Dan ya lumayan lah. Hasilnya bener-bener menurut gue lumayan lah. Karena kapan lagi lu berinvestasi dengan tingkat pengembalian 33%? Sayangnya gak bisa di compound. Dan kalau misalkan lu gak bisa di compound, lu harus compound dengan cara yang lain. Nah itu yang sebenarnya jadi problem dari investasi di dividen yang cukup besar ini gitu. Nah jadi lu gak perlu merhatikan yang namanya naik turunnya perusahaan. Lu itu bukan owner earning. Tapi bagaimana perusahaan itu bekerja, menghasilkan cash flow, dan berapa yang dibandingkan kepada investornya. Dan ketika yang ditahan, laba yang ditahan itu berapa yang akan bisa dihasilkan dari laba yang ditahan. Sehingga akan menghasilkan uang bagi investornya kembali. Inti dari bisnis itu kan sebenarnya seperti itu. Bagaimana lo berinvestasi pada suatu perusahaan, dan akhirnya berapa yang akan lo dapatkan. Sesimpel itu idenya, walaupun pengerjaannya tidak sesimpel yang diucapkan. Lu mesti benar-benar melihat daleman dari investment itu. Balance sheet-nya lu mesti lihat, resikonya lu mesti lihat. Karena in the end, kalau misalkan investasi gue berupa pasar saham dan di perusahaan yang sekarang gue harus investasikan, itu sebenarnya mungkin gue gak akan kuat. Karena perusahaan yang berhubungan dengan industri ini, karena ya Warmindo dan segala macam, ketika terkena COVID itu benar-benar terdampak. Akan tetapi ya lu bayangin, turun dari PE 1 sekian jadi PE 3. It's not kan yang gak buruk-buruk amat, bukan buruk. It's still awesome gitu. Lu punya suatu bisnis yang hanya turunnya kayak gitu. Problemnya adalah ketika diintroduce dengan harga sahamnya, mungkin akan turun jauh lebih baik, lebih jauh. Dan itu akan menjadi barang murah bagi investor selanjutnya. Dan menurut gua itu bukan keputusan yang pengen banget lu kerjakan ketika saat itu. Jadi pahami bisnisnya, bagaimana dia akan menghasilkan uang kepada lu, dan inline lah dengan manajemennya. Sehingga ketika lu inline dengan manajemennya, lu percaya dengan manajemennya melakukan hal yang terbaik dari uang investornya, in the end dia akan kembali lagi kepada lu. Dan kalimat dua hal yang menurut gue harus ditekankan, satu adalah margin of safety, karena gue selamat dengan margin of safety yang cukup tinggi. Dan yang kedua, tiba-tiba gue nge-blank lagi sebentar. Jadi yang namanya sebuah bisnis itu benci ketidakpastian. Pasar saham, dia meleverage ketidakpastian tersebut menjadi turunnya harga. Dan ketika lu telah melakukan komit untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan lu tidak memperhatikan harga sahamnya, lu akan menghilangkan satu hal worry. Apa sih worry itu? Kecemasan dalam hidup lu. Dan tinggal menunggu waktu aja bahwa investasi lo akan menghasilkan keuntungan. So, kembali lagi, worry less lah untuk berinvestasi di pasar saham di mana lo kenal bisnisnya, lo kenal manajemennya, dan lo tahu apa yang lo akan dapatkan. See you again next time. Bye. Anyway, jangan lupa subscribe gue di @ekonomi pemalas di YouTube gue, atau lo bisa masuk ke Instagram gue, DM aja kalau ada pertanyaan. It's okay.